mengikuti OMK karena OMK tuh kita dengar bersama ketika mengikuti teman-teman kita ikut Tepas ini tuh sebenarnya banyak sekali ruang buat kita OMK ini ternyata di dalam tengah-tengah gereja Katolik yang besar ini kayak gitu. Orang muda itu ditampilkan gitu. Apalagi materi-materi yang dibawakan itu sangat mindful dari uskup sampai dengan romo itu sangat menarik karena relevan dengan kami orang muda sehingga materi yang dibawakan itu masuk dan kami menerima juga dengan baik. Halo Sobat Komsos, kembali lagi dalam Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Saat ini Anda bersama dengan saya, Francisca Kalujai. Saat ini baru saja dilaksanakan kegiatan Tepas 2026 dengan tema menghayati peran OMK dalam dinamika menggereja sinodal. Sobat Komsos di rumah, setelah ini atau baru saja kita saksikan pelaksanaan Tepas yang dilaksanakan mulai dari tanggal 20 sampai dengan 23 Januari. Nah, Sobat Komsos di rumah, saat ini sudah hadir bersama-sama dengan saya, rekan-rekan muda dari berbagai OMK di TPW Keuskupan Manokwari Sorong. Ya, kita langsung saja masuk dengan perkenalan. Kita akan berkenalan dengan teman-teman OMK yang sudah hadir saat ini. Ya, kita mulai saja dengan teman-teman saya. Kita mulai dengan perkenalan teman OMK di samping saya. Halo sahabat OMK, orang muda Katolik di rumah atau teman-teman Komsos yang lagi di rumah. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wurin Platin, biasa dipanggil Hans. Saya asal Praparoki Santo Wilhelmus Sausapor. Saya di sini diutus sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan Tepas 2026. Ya, selanjutnya. Halo sahabat Komsos di rumah, orang muda Katolik Keuskupan Manokwari Sorong. Saya Yolanda Yewen dari Paroki Santo Paulus Klamalu, TPW Aimas. Terima kasih. Teman-teman suaranya dibesarkan sedikit ya supaya Sobat Komsos di rumah bisa mendengar dengan baik ya. Halo Sobat, orang muda Katolik seluruh yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Saya, nama lengkap saya Oliva Taftuar, biasanya disapa dengan akrab Olive. Saya dari utusan dari TPW Kaimana dan kami yang hadir di sini tuh ada 2 orang, tapi yang duduk di sini cuma mewakili 1 orang, maka saya yang mewakili. Itu perkenalan singkat dari saya. Ya, baik, itu tadi teman-teman rekan-rekan OMK kita dari Kaimana berjumlah 2 orang ya yang datang ya. Ya, oke, selanjutnya. Oke, baik. Halo Sobat Komsos dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Christine Sedik, biasa disapa Itin. Saya adalah perwakilan dari TPW Sorong. Salam kenal. Christine, ya sebentar dulu ya. Oke, Christine datang bersama beberapa orang nih, berapa orang dari perwakilan? Kalau perwakilan kami kurang lebih 18 karena memang tuan rumah di sini. Namun untuk perwakilan saat ini saya sendiri. Ya. Kegiatan ini berapa orang? Kalau yang mengikuti ada hampir belasan, 18 mungkin kalau tidak salah ya. 18 ya. Oke, ya baik. Selanjutnya ya. Halo sahabat Komsos di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Juventus Warpopor. Sering dipanggil dengan sapaan Juven Warpopor atau Juven. Saya berasal dari Paroki Santo Yosef Fakfak. Dari Fakfak ya? Ya, di TPW Fakfak. Di sini saya mewakili orang muda Katolik di TPW Fakfak. Iya. Kami yang datang mengikuti kegiatan Tepas kali ini. Iya. Kami beranggotakan 2 orang. Ya, yang mewakili orang muda, dan saya sendiri mewakili teman yang satu untuk mengikuti podcast pada siang ini. Iya. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya rekan OMK selanjutnya. Halo, shalom, selamat siang bagi rekan-rekan Komsos di mana saja
Anda berada. Perkenalkan, nama saya William Thomas Mate, nama panggilan Wito. Di sini saya mewakili rekan-rekan OMK dari TPW Maibrat. Dari Maibrat ya? Ya, kami utusan untuk ikut kegiatan TEPAS ada 2 orang. Oh, ada 2 orang. Ya, Ya. terima kasih. Ya, baik. Ya, baik Sobat Komsos, itu telah hadir beberapa rekan-rekan OMK yang hadir mengikuti kegiatan TEPAS yang sudah dilaksanakan atau hari ini menjadi hari yang terakhir. Ya, baik Sobat Komsos di rumah, kita langsung berbincang-bincang bersama dengan rekan-rekan OMK yang sudah hadir pada saat ini. Iya, mungkin kita akan bertanya langsung kepada Saudari Hans dulu ya. Iya, sebagai perwakilan dari OMK Tambrau. Iya, untuk Saudara Hans, bagaimana perasaan Anda ditunjuk untuk mengikuti kegiatan TEPAS 2026 Keuskupan Manokwari Sorong ini? Perasaan mengikuti TEPAS, Iya. awal mulanya saya belum tahu ya kegiatan TEPAS ini, tapi dihubungi langsung dari pastor paroki saya, Iya. Pater Alexander, nanyakan kepada saya, Iya. bisa tidak ikut kegiatan. Jadi saya bilang, saya belum tanya nih kegiatan apa dulu. Pater bilang kegiatan TEPAS itu di luar Tambrau, di kota Sorong. Jadi saya bilang, oke lah, saya ikut saja Pater. Oke. Jadi setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini, yang saya merasa bahwa kita sebagai orang muda, apalagi di dunia masa kini, Iya. mendapat banyak pengalaman dan masukan dari para pastor-pastor yang hadir, Iya. menjadi salah satu contoh kepada kita bagaimana kita bisa membagikan kepada teman-teman kita di luar sana. Yang lebihnya tuh untuk teman-teman OMK di TPW kita masing-masing, kayak gitu. Jadi dengan materi-materi yang sudah dilontarkan, diberikan kepada kami, membuka wawasan kepada kami sebagai orang muda, di mana kita bisa mengembangkan diri kita lagi, membuka ruang untuk kita mengembangkan kegiatan-kegiatan apa, dan dengan materi-materi yang sudah kita terima dapat membina iman kita atau membina jati diri kita supaya lebih mengeluarkan hal-hal yang positif bagi teman-teman yang lain. Oke, Jadi TEPAS ini memberi hal-hal yang sangat positif Yang sangat positif. bagi kita Oke, OMK baik. yang hadir mengikuti kegiatan ini. Iya. Itu aja, Kak. Untuk adik Hans sendiri, berapa nih jumlah rekan-rekan OMK yang berasal dari Yang mengikuti kegiatan TEPAS ini, artinya jumlah keseluruhan Keseluruhan. gambaran, iya, dari jumlah rekan-rekan OMK rekan-rekan yang berasal- OMK yang berasal dari Tambrau. Iya. Kalau saya di praparoki saya ya, Iya. di praparoki saya kami OMK itu Kira-kira berjumlah berapa? berjumlahnya tuh sekitar 10 orang. 10 Itu di orang. praparoki Di saya. paroki Iya. ya? Oke. Terus yang saya lihat lagi di teman-teman dari paroki FEV, Iya. itu mereka berjumlahnya tuh sekitar 50, enggak sampai 50 ya. Tidak sampai 50, Iya, oke. sekitar mungkin 20-an lebih 20-an gitu. lebih. Dan juga dari Snopi Iya. sekitar 20-an lah. 20-an. Itu teman-teman yang saya tahu, teman-teman Iya. OMK dari bagian Tambrau. Iya, jadi kira-kira sekitar 70-an atau Iya, 80-an sekitar ya? 70-an. Iya, oke. Heeh. Baik. Iya. Lalu apa saja nih kegiatan-kegiatan OMK yang dilakukan atau dilaksanakan di Tambrau? Kegiatan yang sudah kami lakukan, kita kan TPW baru nih. Iya. Jadi kami baru bergabung 2 paroki dan paroki. 1 praparoki. Oke. Jadi 2 parokinya itu paroki dari Snopi dan paroki dari FEV. Dan kita praparoki A. Kegiatan yang sudah kami buat bersama dalam TPW Iya. itu, contohnya seperti kegiatan HOMS ke-41 Oke. yang sudah kami Iya. jalankan bersama. Oke, Nah, baik. itu kita sudah membuat Iya. acara bersama lah untuk Ada beberapa HOMS. kegiatan Iya, ya? ada banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Oke. Iya. Iya. Terus Baik. ada juga pengunjungan dari teman-teman dari OMK FEV Iya. ke kita di OMK Praparoki Santo Wilhelmus Salsapor. Iya.
itulah kegiatan-kegiatan kita membuat Iya. bersama. Oke, iya, baik. Kita akan lanjutkan dengan rekan OMK yang di sebelahnya. Iya, tadi minta maaf, namanya siapa? Yolanda. Yolanda, iya. Yewen. Oke, Yolanda. Bagaimana nih perasaannya mengikuti kegiatan TEPAS ini? Perasaan saya pada saat saya di WA dari ketua OMK-nya kita Iya, di Santo Paulus, karena dia hubungi teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain kuliah, jadi dia hubungi saya orangnya selalu macam siap saja, walaupun saya tidak tahu itu kegiatannya seperti apa, orangnya selalu ingin tahu begitu, jadi saya Oke. bersedia dan siap sedia ya. Oke, baik. Ya, kita ke rekan OMK selanjutnya nih. Ya, pertanyaan yang sama, bagaimana nih perasaannya setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini atau diikut sertakan dalam kegiatan TEPAS ini? Iya, baik Kak, terima kasih. Iya. Kalau dari saya itu, saya kasih tahu ya untuk hari pertama ketika saya mendapat kabar Iya. dari ketua Komkep, Dari ketua Pater Event sendiri, Iya. beliau sendiri yang telepon saya. Iya. Kemudian telepon dengan singkat beliau sampaikan bahwa Olive siap berangkat ke Sorong. Saya bilang, hah, saya sempat kaget kan. Sempat Saya kaget bilang, juga ya. untuk apa Pater? Ada Iya. kegiatan apa kayak dalam waktu dekat ini karena singkat sekali kan. Iya. Pater bilang, tidak, saya sudah bilang datang. Saya bilang, Oke. oh siap, saya juga kalau Pater suruh saya siap kayak gitu. Iya. Sempat ada bincang-bincang lagi, Iya. terus Pater sampaikan Iya. nanti di tanggal 20-an itu sudah harus tiba di Sorong. Saya bilang, oke, tanpa saya tahu ini kegiatan apa. Iya. Kemudian saya dapat kabar lagi langsung dari ketua TPW, kebetulan itu Romo paroki saya sendiri. Beliau sampaikan bahwa ia siap berangkat dengan Romo bersama rombongan para Romo. Saya bilang, oh iya siap. Dengan jumlah OMK yang berangkat 2, karena kami di paroki kami TPW Kaimana itu 2 paroki, 1 praparoki. Iya, 1 praparoki. Jadi sehingga kami mendapatkan kabar itu dan akhirnya kami tiba di sini dan ini adalah pengalaman pertama saya karena siap mengikuti kegiatan bersama para imam ini adalah hal yang baik dan baru buat saya. Oke, baik. Ya, kita ke rekan selanjutnya. Ya, kembali lagi bagaimana perasaannya nih mengikuti atau diikut sertakan dalam kegiatan TEPAS ini? Perasaan saya yang pasti senang ya, Iya. dan bersyukur. Kenapa? Iya. Karena yang pertama karena saya mewakili dari OMK saya nih. Iya. Karena bisa dibilang kalau dari Sorong sendiri banyak sekali anak mudanya, tapi kenapa dari sekian banyak bisa dipilih sama pastor gitu? Karena kan dari setiap banyak anak-anak OMK itu pasti pastor memilih karena melihat kualitas ya. Jadi saya merasa bersyukur menjadi salah satu yang Iya, dipilih. jadi merasa Jadi pasti bersyukur senang ya. dan Oke, bersyukur paling ya, itu baik. sih. Kita ke rekan OMK selanjutnya ya. Bagaimana Ya, perasaannya nih? Perasaan saya Ya. saat dikasih kabar itu memang luar biasa, senang sekali karena Senang sekali ya. ya sangat senang karena saya punya kerinduan tersendiri Oke. untuk menggali dan mencari informasi tentang gimana bisa berkembang bersama OMK, kemudian apalagi dalam menyambut IYD 2027 nanti itu memang kami butuh informasi yang banyak sehingga Iya. itu bisa mempersiapkan kami Iya. baik di TPW maupun di paroki dan stasi. Oke. Karena di paroki dan stasi kami selalu sering mencari teman-teman, kemudian harus ada informasi baru yang bisa kami berikan sehingga itu menjadi ketertarikan tersendiri bagi mereka. Nah, jadi pada saat pastor kasih informasi saya juga kaget. Iya. Pertama karena pas pastor bilang TEPAS, Iya. saya punya pemahaman kalau TEPAS ini kan temu pastores, Iya. berarti hanya pastor, imam dan Iya. imam dan suster dan Iya. kami yang Khusus awam-awam ini ya bisa juga ikut gitu. Nah, jadi saya kaget, kemudian saya tanya kembali ke pastor, bisakah kami ikut Iya. gitu? Apa boleh? Pastor bilang, saya sudah kasih ini, jadi kamu ikut saja. Yang penting ini ada informasi baik yang nanti akan kamu dapat dan luar biasa ada banyak manfaat di kegiatan TEPAS nanti. Dan Oke. saya sangat bersyukur Sangat dan berterima bersyukur. kasih karena diberi kepercayaan untuk mengikuti kegiatan TEPAS kali ini. Iya. Apalagi di saat menyambut momen Indonesian Youth Day kali ini. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Ya, kita ke rekan selanjutnya ya. Bagaimana perasaan mengikuti TEPAS 2026? Baik, untuk perasaan saya sangat bersyukur sekali untuk kegiatan kali ini. Ini baru pertama ikut kegiatan bersama-sama dengan pastor TEPAS. Nah, saya dapat kontak dari ketua Komkip sendiri, telepon bahwa
Wito harus ikut kegiatan ini karena kegiatan paling penting untuk menyongsong agenda IYD 2027. Oleh sebab itu saya tinggalkan banyak kesibukan. Saya tinggalkan karena demi kegiatan ini. Karena beliau harapkan bahwa harus ikut kegiatan ini karena nanti kembali untuk sosialisasi ke teman-teman UMK yang lain. Iya. Oke. Akhirnya saya dan pastor paroki dari paroki untuk menuju ke tempat kegiatan. Gitu. Ya, oke. Ya, bagaimana gambaran OMK di wilayah Maibrat? Baik, terkait dengan gambaran OMK di wilayah Maibrat, TPW Maibrat itu ada 4 paroki. Ada 4 paroki ya? 4. Oke. 4 paroki, paroki Santo Sipayawasi, paroki Santo Andreas Ayata, paroki Santo Ambrosius Suswa, dan paroki Albertus Agung Sorong Selatan. Kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan di sana seperti apa? Baik, kegiatan yang kami lakukan di TPW selama kepengurusan kami sudah 2 kali. Yang pertama kegiatan sebelum PJD di Nabire itu kami lakukan di Tirnabo, di Ewasi. Terus yang kedua kemarin penyambutan salib YD kami lakukan di paroki kami, paroki Santo Andreas Ayata. Setelah itu kami lakukan lagi Homs. Kami di paroki Santo Andreas Ayata sebagai tuan rumah. Iya, baik. Kemarin. Iya. Saya juga dengar ada kegiatan Homs di sana ya. Iya, bagaimana gambaran kegiatan pelaksanaan kegiatan Homs di sana? Gambaran terkait dengan kegiatan Homs di sana sangat-sangat luar biasa kekompakan teman-teman pada saat mempersiapkan kegiatan itu, dan antusias teman-teman peserta dari paroki Ambrosius Suswa, Santo Yosef Ayawasi, dan Albertus Agung, mereka ikut sertakan juga. Antusiasnya Bagus. sangat ini ya. Meriah. Dan narasumbernya juga Bapak Uskup dan Ketua Komkep. Iya, oke. Berikutnya gambaran OMK di wilayah Fakfak seperti apa? Bagaimana? Ya. Baik, terima kasih. Di Fakfak, kalau untuk jumlah orang muda di sana, kami punya perhitungan sendiri yang tidak baku. Istilahnya semacam profil itu belum ada. Tapi untuk gambaran secara umum, terakhir saya ambil contoh dari kegiatan tim OMK di 2017. Iya. Itu terakhir kami bisa menghimpun sekitar 780 orang muda untuk mengikuti kegiatan tim OMK selama 4 hari. Dan itu berhasil kami lakukan tim OMK, kemudian memilih pengurus OMK TPW. Nah, itu kalau untuk jumlah orang muda di sana, karena di sana kami di TPW Fakfak itu ada 5 paroki. 5 paroki dan 28 stasi. Dan 28 stasi. Itu di TPW Fakfak. Ya? Jadi memang kalau himpun orang muda memang cukup banyak mereka datang. Jadi itu jumlah mereka di sana. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang menghimpun orang muda, terus terang kami di Fakfak itu mulai kegiatan temu OMK TPW Fakfak itu kan dilakukan 3 tahun sekali. Itu mulai dari tahun 2014 itu pusatnya di Santo Gereja Paroki Santo Yosef Fakfak. Kemudian 2015 itu di Paroki Santa Maria Merapi. Kemudian di 2017 itu kami lakukan di Santo Paulus Wagong, dan 2019 kami lakukan di Santa Bernadette Mamur. Iya. Dan jumlah paling terbanyak waktu itu orang muda itu di Santo Paulus. Kalau di Santa Bernadette Mamur yang terakhir 2019 itu ada sekitar paling banyak 600 peserta. Iya. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang kami lakukan itu memang ada kerinduan tersendiri untuk kenapa kita hanya sendiri berkumpul di sini? Iya. Kenapa kita tidak harus keluar untuk bertemu dengan teman-teman lain, karena kita sudah cukup aku kenal ini. Iya. Begitu. Jadi memang itu yang menjadi semangat bagi kami di TPW untuk bagaimana mencari solusi dan jalan keluar untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman di TPW lain, dan juga bisa berkoordinasi dengan di Komkep untuk
menyediakan ruang bagi kami untuk bisa menyampaikan apa yang mereka ingin berbagi kepada teman-teman yang ada di keuskupan ini. Seperti itu. Baik, untuk kakak sendiri bagaimana melihat keaktifan teman-teman OMK di Fakfak? Kalau menurut saya memang dari sekian banyak keaktifan yang di teman-teman OMK pasti juga ada dia punya kekurang-kurang. Seperti banyak hal yang kita alami baik di kegiatan di lingkup paroki dan juga kegiatan di lingkup TPW. Ada yang mungkin datang karena dengan berbagai macam dia punya keinginan. Ada yang datang karena memang hanya mau senang-senang, ada yang datang karena memang ini, tapi kita harus maklumi itu karena kita ada di dalam situasi orang muda dan harus memahami benar dinamika yang terjadi dalam orang muda. Karena kita semua punya arah tujuan yang satu, cuman caranya saja yang beda-beda. Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita ke rekan OMK selanjutnya. Bagaimana nih gambaran kegiatan OMK di paroki? Mungkin untuk menjelaskan secara rinci gambaran dari TPW Sorong, saya kurang begitu terlalu paham karena mungkin masing-masing kegiatan di OMK mungkin bisa lebih saya jelaskan karena kalau saya sendiri kan dari perwakilan Santo Petrus Remu, sehingga saya cuma bisa mengamati bagaimana perkembangan di Santo Petrus. Mungkin untuk sebenarnya di paroki kami sendiri saya melihat bahwa banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh OMK kami. Mungkin kegiatan seperti latihan kor ataupun juga kami sering melakukan aktivitas sosial. Misalnya seperti kemarin pada saat HUT ulang tahun dari paroki kami, bukan paroki, OMK kami, OMK Gaudensius, di mana kami melakukan sumbangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan itu merupakan hal yang kami lakukan dan baru juga. Jadi kayak benar-benar langsung kami datang ke lingkungan-lingkungan, mengunjungi dan memberikan bantuan. Khususnya bagi janda dan juga yatim piatu yang memang membutuhkan bantuan itu. Jadi kayak kami melakukan aksi nyata langsung, dan saya juga merasa bahwa kegiatan itu membawa dampak positif bagi OMK kami karena kami semakin lebih bekerja sama, lebih bersama-sama bisa melihat nih bahwa di OMK itu banyak hal-hal positif yang bisa kami lakukan. Selain itu juga ya pastinya misa bersama karena biasanya kan OMK pasti ada ibadah kami, kunjungan baik di gereja maupun di rumah-rumah teman-teman OMK. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang positif yang kami lakukan. Baik, itu tadi dijelaskan kegiatan di Santo OMK Petrus ini ya. Bagaimana kegiatan bersama se-TPW menyeluruh nih? Apa saja yang sudah dilakukan? Baik. Kegiatan menyeluruh ya se-TPW. Sebenarnya kalau kegiatan menyeluruh yang saya ikuti itu yang kemarin Homs ya. Karena memang juga saya dihitungnya baru bergabung juga, baru mau 2 tahun di sini. Dan karena memang alasan studi jadi memang jarang aktif. Tidak di tempat sini di Sorong. Tapi setiap kali balik ke sini saya ikut mengambil bagian gitu di kegiatan OMK. Nah, dan mungkin kegiatan OMK yang TPW Sorong kemarin itu saya merasa bahwa kita secara OMK ini lumayan banyak. Karena bisa dibilang bahwa hampir 200 atau 300 orang yang mengikuti Homs ini. Dan kegiatannya itu sangat meriah karena memang juga disambut oleh semua teman-teman rekan-rekan dari setiap paroki, sehingga mereka juga mengambil bagian di dalamnya. Jadi sama-sama saling membahu-membahu dan juga banyak kegiatan-kegiatan positif yang kami lakukan karena selain misa kami juga rekreasi bersama, tetapi juga di dalamnya ada retret dan ibadah. Jadi kayak memang aktif dan bersyukur, dan sempat kaget sih kayak teman-teman di di tempat lain mereka bisa sampai ratusan orang, itu kayak luar biasa ya. Karena kan kita tahu OMK dengan kesibukannya dan lain sebagainya, tapi kan kalau memang bisa mengambil bagian di dalam kegiatan gereja itu sangat luar biasa sih. Luar biasa. Iya, paling itu. Oke, baik, kita ke rekan OMK selanjutnya. Iya, dari Kaimana ya. Iya, dari Kaimana. Bagaimana nih gambaran rekan-rekan OMK di Kaimana? Baik Kak, gambaran OMK di TPW Kaimana untuk keseluruhannya sampai sejauh ini semenjak saya tiba di sini ya, kami sangat-sangat aktif. Baik itu di Paroki Santo Martinus, Paroki Santa Monica, dan juga di Praparoki Santa Marta. Kami
untuk menyongsong Indonesian Youth Day di Sorong ini kami sudah dengar jauh-jauh hari kan, karena sudah ada informasi namanya juga sosial media, kami melihat informasi bahwa jatuhnya Indonesian Youth Day akan ada di Keuskupan Manokwari Sorong. Itu kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan TPW, salah satunya tuh kami camping bahkan sampai 2 kali per TPW itu kami dengan jangka waktu selama 3 hari. Itu kita bersama-sama bagaimana rasakan ya tinggal bersama dan saling bekerja sama, membutuhkan satu sama lain kayak gitu kan. Di samping camping itu juga ada doa-doa tertentu kayak gitu, dan bahkan kami mengundang langsung suster waktu itu, tidak salah suster dari Jakarta, saya lupa itu suster siapa namanya, saya minta maaf suster kalau suster ada nonton, saya minta maaf, saya lupa, tapi ada nama kontaknya saya ingat, kalau saya buka di HP saya bisa bilang suster kita datangkan langsung. Dari Jakarta langsung. Kami datangkan langsung demi bagaimana suster memberikan motivasi dan semangat kepada kita OMK di TPW Kaimana itu, sehingga ada satu hal yang baru yang kami dapat, oh ternyata begini kayak gitu ya suster kasih, dengan harapan kan selain kita aktif di sini, semoga suster pulang ada yang mengikuti suster, panggilan jadi suster, bahkan pun bahkan jadi imam. Bagaimana keaktifan rekan-rekan OMK di Kaimana? Saya kebetulan sangat aktif ya, kalau bisa dibilang sangat aktif, karena semenjak duduk di SMA tuh saya sudah sangat aktif, jadi saya tahu aktif atau tidak dari mulai dari Martinus, Marta dan juga Monica sangat-sangat aktif. Sebenarnya tuh aktifnya tuh karena mulai dari tiangnya, maksudnya kayak parokinya tuh sangat mendukung, pastor parokinya tuh sangat mendukung, sehingga teman-teman juga sangat berpartisipasi dengan baik. Namun kita tahu bahwa satu kabupaten tidak mungkin cuma 100-200 OMK, lebih dari itu. Dan saya mengikuti TEPAS ini, saya berharap bahwa saya pulang ini saya bisa lebih mengajak lebih banyak lagi teman-teman untuk terlibat. Terlibat aktif di OMK, karena OMK tuh kita dengar bersama ketika mengikuti teman-teman kita ikut TEPAS ini tuh sebenarnya banyak sekali ruang buat kita OMK ini ternyata di dalam tengah-tengah gereja Katolik yang besar ini kayak gitu. Jadi ya itu saya akan pulang memberitahukan teman-teman sehingga lebih aktif dan lebih semangat lagi, karena yang datang di sini tuh bukan cuma 1-2 orang, bahkan ribuan orang yang akan datang di keuskupan kita ini. Baik. Oke, kita ke rekan selanjutnya dari TPW Aimas ya. Oke, baik. Bisa berikan gambaran kita bagaimana nih OMK di TPW Aimas? Baik, kita OMK di TPW Aimas selalu kompak antara dia punya pengurus OMK dari Paroki Santo Bernardus, Paroki Santo Paulus, dan Paroki Santo Fransiskus. Sebelum kita Paroki Santo Paulus kemarin mandiri, jadi paroki mandiri, kita masih status praparoki, kita dipercayakan begitu menjadi tuan rumah Hari Orang Muda Sedunia yang ke-40. Di momen kita menjadi tuan rumah, disitulah Bapak Uskup Ketapang Monsinyur Pius Romo Kristi yang diutus langsung dari Pater Komkep untuk memberikan sebagai narasumber, memberikan kita materi, saya sendiri sebagai masuk di dalam kepanitiaan. Dan kita merata dari kita kerjasama dari OMK Bernardus, Fransiskus, dan OMK yang ada di TPW Kota, TPW Sorong, kita saling kerjasama dan sama-sama menyukseskan acara itu. HOMS ke-40. Kegiatan-kegiatan apa sih yang selama ini dilaksanakan selain HOMS ya untuk OMK TPW Aimas ya? Selain HOMS ke-40 kemarin HOMS ke-41 pada dalam memperingati Hari Kristus Raja Semesta Alam, kita TPW Aimas ada melakukan HOMS juga yang sebagai tuan rumah Fransiskus Saverius SP3 Makbuson. Kita di sana cuma sehari, tidak nginap, karena memang hari Minggu setelah ibadah langsung di sana kita rekoleksi bersama rekan-rekan OMK dari Paroki Bernardus, Paroki Fransiskus sebagai tuan rumah, dan kita dari Paroki Santo Paulus. Untuk Yolanda ya?
untuk Yolanda sendiri bagaimana melihat keaktifan dari teman-teman OMK AIMAS, keaktifan dalam mengikuti berbagai kegiatan ya? Baik, kalau dari saya sendiri, Iya. kalau untuk melihat dari paroki lain sih, mungkin pada saat kita kegiatan bersama, dilibatkan, digabungkan. Kayak paroki AIMAS semenjak kita masih jadi stasi selalu libatkan kita, dan saya juga tergolong di situ aktif ikut rekoleksi bahkan ke Klamono, ke kelapa sawit. Iya. Kita selalu kompak sama-sama. Oke. Dari ketua OMK diganti sampai sekarang dapat di AD Destika, kita selalu sama-sama juga. Luar biasa. Oke, baik. Kita ke rekan selanjutnya. Kita kembali ke Hans ya. Iya. Untuk saudara Hans nih, hal-hal apa saja yang didapatkan selama mengikuti kegiatan TEPAS ini? Ya baik, hal-hal yang saya dapat selama mengikuti kegiatan TEPAS ini bisa berjumpa langsung dengan teman-teman dari TPW dan juga yang paling saya merasa bahagia tuh kita bisa berkumpul dengan para pastor dan bertemu langsung dengan 3 uskup. Nah, itu yang hal-hal yang membuat saya merasa bahwa kegiatan TEPAS ini kan hanya untuk para imam dan juga uskup ya. Tapi ketika kita diundang ini hal positif yang baik untuk kita. Biar kita bisa menjadi orang muda yang lebih berkembang lagi. Dan juga itu saja yang hal yang merasa positif bagi saya. Bisa bertemu langsung dengan para uskup dan juga para pastor. Iya. Oke, baik. Selama beberapa hari mengikuti kegiatan TEPAS ini kan ada beberapa materi ya yang sudah disampaikan oleh 2 uskup dan romo sekretaris ya. Jadi kira-kira gambaran apa kira-kira gambaran dari yang sudah diikutkan ini, gambaran apa sih ikut yang akan dilakukan di TPW nanti setelah mendapatkan materi-materi dari berbagai narasumber yang sudah hadir. Kira-kira apa yang nanti yang akan dilakukan di paroki TPW? Oke. Setelah menerima berbagai materi dari berbagai para narasumber, di situ menumbuhkan kepada saya bahwa nanti nih setelah menerima ini saya harus kembali ke paroki kami. Bagaimana saya bisa mengajak adik-adik saya bahwa kegiatan yang kemarin saya ikut itu lebih menguatkan kepada kita supaya bisa membuka jati diri kita supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kegiatan yang di gereja maupun kegiatan OMK. Nah, itu yang saya lihat supaya nanti saya sampai di sana mengumpulkan mereka dan berbagi ulang lagi kepada mereka apa yang sudah didapatkan di sini apa yang sudah saya dapatkan di sini supaya mereka juga tahu kegiatan TEPAS itu seperti apa. Itu yang nanti saya bagikan kepada mereka, membangkitkan semangat mereka lagi untuk bisa berkembang. Iya. Oke, baik, untuk Saudari Yolanda nih, nilai-nilai apa yang kamu temukan selama mengikuti kegiatan TEPAS ini? Baik, selama mengikuti kegiatan TEPAS dari hari pertama kita kan bisa pembukaan. Materinya cuma gambaran dari Bapak Uskup. Hari kedua dan hari kedua tuh kita mendapat materi penuh. Jadi kita pertama dapat materi dari Romo Uskup Komkep yang baru. Yang pertama memberikan kita materi Romo Maximus ya. Romo Monsinyur Maximus. Itu memang benar-benar fokus begitu. Terima materi dari Bapak Uskup sendiri karena satu kata yang menarik itu orang muda mekar berbuah.
Iya. Nah, berarti kita yang diutus datang ini, kita akan pulang membawa itu, menanam dalam diri kita, dalam diri saya pribadi, dan nanti akan pulang kembali ke paroki saya, akan kumpulkan di paroki saya yang lebih dewasa dari mereka lah. Biasa dong sapa saya Kakak Yolanda. Iya, Jadi oke. nanti paling saya bisa kumpul adik-adik Iya. dan kita berbagi tentang apa yang kita dapat. Karena dari paroki saya ada perutusan 2 orang, Iya. saya sendiri dengan adik Ivona. Iya, apakah mempunyai gambaran atau bayangan setelah ini apa yang akan dilakukan nih di TPW-nya nih? Punya gambaran nggak? Kegiatan apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan ini ya? Setelah materi? mendapatkan gambaran dari Iya. Prayede, Iya. nah ini pasti event-event yang besar begitu. Jadi kita harus punya kesiapan juga 1 tahun ke depan, berarti kita harus siapkan juga dari sekarang, siapkan Iya. diri kita, mental kita orang muda, dan kita harus punya kedisiplinan begitu. Kalau memang kita ikut, harus pasti ikut. Nah terus misalkan kita ada lakukan kegiatan menyongsong atau menggambarkan karena Prayede-nya tidak jadi, tadi tidak disepakati, Iya. berarti nanti kita akan kembali ke paroki kita masing-masing. Oke. Nanti kita akan berbincang dengan Romo, dengan Iya. pengurus dewan, Iya. dan persiapan dan kesiapan kita itu seperti apa. Iya, baik. Terima kasih. Kita ke rekan OMK dari Kaimana. Iya. Baik, bagaimana nih nilai-nilai apa saja yang sudah didapatkan setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini? Baik, Ya. apa yang saya dapat dari kegiatan TEPAS ini? Iya. Tentunya kegiatan TEPAS ini dibahas langsung terkait dengan persiapan-persiapan menuju Indonesian Youth Day 2027 nanti, Keuskupan Manokwari Sorong sebagai tuan rumah. Iya. Di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber orang tua hebat, yaitu Bapak Monsinyur, ketiga Monsinyur yang hadir luar biasa, dan juga Romo, Sekretaris Komisi Kepemudaan Indonesia. Beliau menyampaikan gambaran-gambaran besar terkait dengan Indonesian Youth Day yang nantinya akan diselenggarakan di keuskupan kita ini. Iya. Ketika saya mendengarkan itu, saya langsung kayak sudah kayak membayangkan begitu kan Kak, kayak ternyata nanti apalagi kita sudah membahas terkait dengan hal-hal yang harus dibuat, ini yang akan dibuat, pemateri ini akan dibuat, dan bahkan juga tema ini akan dibawa kayak gitu. Itu sudah sangat luar biasa sih yang saya lihat dan saya dapat, karena ini adalah ketika membayangkan saja sudah sangat wow, apalagi di hari H nanti ketika ribuan orang datang di keuskupan ini. Itu aja Kak. Oke. Lalu kegiatan apa nih setelah mendapatkan materi dari sini? Apa nih yang akan dilaksanakan di TPW nanti? Baik, gambarannya seperti apa? iya nih? baik, pertanyaannya bagus sekali Kak. Jadi begini Kak, di dalam pertemuan tadi sempat saya sendiri juga memberikan pertanyaan itu kepada di hadapan forum. Bagaimana nih kita mau buat persiapan pra-IED di TPW kita kalau kita belum tentukan tema kayak gitu kan. Sebaiknya ditentukan tema sehingga ketika kami pulang kami sudah betul-betul mempersiapkan ini kira-kira gambaran besarnya akan dibuat di TPW kita kayak gitu. Dengan begitu kami tahu bahwa di TPW kita masing-masing teman-teman semua bahwa jumlah yang diutus pasti sedikit dan kami pasti banyak di TPW kayak sehingga sehingga kita perlu mengadakan pra-IED itu di TPW kita masing-masing dengan gambaran-gambaran yang sama kira-kira untuk menuju Indonesian Youth Day 2027 ini, sehingga teman-teman adik-adik yang tidak bisa ikut terlibat bisa tahu bahwa ternyata kakak-kakak waktu nanti 2027 kira-kira gambarannya seperti ini kayak gitu kan. Iya, oke baik. Ada lagi? Iya, kita ke selanjutnya ya dari TPW Sorong. Ya, iya. Bagaimana nih setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini, nilai-nilai apa saja nih yang didapatkan? Oke. Ya. Mungkin kalau dari yang saya amati selama kegiatan kurang lebih 4 hari ini, karena kebetulan saya juga ikut pembukaan langsung dan menjemput uskup, kebetulan dikasih kesempatan
karena Luar biasa memang ya. secara tidak langsung maaf tapi membantu dalam proses teman-teman yang menari penyebutan. Jadi Penyebutan sehingga saya ikut uskup, ya. mengambil bagian di situ. Ya. Dan saya merasa bahwa kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir sangat menyenangkan. Dan mungkin intisari dari kegiatan ini saya merasa bahwa para imam, para uskup, mereka semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ini Iya. itu bagaimana mereka menghadirkan orang muda Iya. sebagai salah satu bentuk bahwa gereja hadir untuk orang muda, sehingga saya merasa bahwa berkesan sekali mulai dari awal sampai sekarang. Dan banyak hal-hal penting yang dibahas, dan tentunya karena diberikan kesempatan bagi kami orang muda, sehingga kami merasa bahwa banyak unek-unek dari OMK yang diberikan kesempatan untuk berbicara, sehingga kegiatan ini sangat positif. Karena kan kita tahu bahwa Tepas ini khusus untuk memang pastor dan orang-orang yang memang mengambil bagian di situ. Ya. Tapi tiba-tiba kami sebagai orang muda dihadirkan, karena saya juga sempat dengar dari Bapak Uskup menyampaikan bahwa setelah 2019 Tepas ini sudah tidak dijalankan lagi karena COVID dan sebagainya. Dan di tahun 2026 ini dihadirkan kembali dan membawa orang muda untuk mengambil bagian di dalamnya. Jadi saya merasa bahwa ini adalah salah satu bentuk bahwa gereja hadir untuk orang muda, dan orang muda diberikan kesempatan untuk boleh menyuarakan apa saja aspirasi mereka. Dan saya sangat merasa senang dengan kegiatan ini, apalagi kan ini persiapan untuk Indonesia New Days untuk 2027 ya. 2027 ya, benar sekali. Dan di mana kegiatan ini khusus bagi kami, sehingga dengan dihadirkannya kami di sini itu menjadi membuka peluang baru bagi kami untuk bagaimana kreativitas dari orang muda itu ditampilkan gitu. Apalagi materi-materi yang dibawakan itu sangat mindful. Dari uskup sampai dengan romo itu sangat menarik karena relevan dengan kami orang muda, sehingga materi yang dibawakan itu masuk dan kami menerima juga dengan baik. Apalagi untuk persiapan YD ini. Dan memang banyak hal yang perlu disiapkan. Terutama mungkin yang paling pertama tuh kesiapan rohani dan juga jasmani kami sebagai tuan rumah, karena kami kan Keuskupan Manokwari Sorong khususnya di pusat nih, di Sorong nih, karena akan digelar di Sorong. Jadi memang saya juga mengajak teman-teman muda bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini, karena ini kegiatan kita bersama. Apalagi kita menjadi tuan rumah dan rekan-rekan dari OMK dari seluruh Indonesia akan hadir mengambil bagian di dalamnya. Jadi kita perlu persiapan yang memang matang dan secara bersama-sama. Paling itu sih. Oke, baik. Kita ke rekan OMK selanjutnya nih. Ya, bagaimana nilai-nilai apa saja nih yang sudah didapatkan setelah mengikuti kegiatan Tepas ini? Ya, tentunya dan apa yang akan dilakukan ya? Iya. Tentu ini yang kami dapat, yang saya pribadi dapat dari kegiatan ini itu nilai yang sangat positif yang kami dapat. Itu yang pertama. Kemudian sangat luar biasa karena seperti yang teman-teman tadi sudah sampaikan, bahwa hal yang kami alami itu semua hampir mirip, bahkan mungkin sama. Karena di momen-momen seperti ini atau di dalam kegiatan seperti ini, kegiatan Tepas ini, kami bisa hadir itu sangat luar biasa. Dan ikut bersama-sama dengan para imam dan juga uskup untuk berbicara tentang bagaimana mempersiapkan kita sebagai tuan rumah untuk menyambut ini YD yang akan menghadirkan seluruh orang muda di Indonesia ini. Itu sangat luar biasa, karena kami biasanya seperti ini itu hanya mendapat informasi dari pastor Komkep atau dari ketua MK seperti itu. Tapi kita sendiri bisa hadir kemudian ikut dalam pleno dan ikut juga mendengar keputusan-keputusan yang dilakukan, itu sangat luar biasa. Jadi satu hal itu sangat positif, kesan yang saya dapat itu kesan sangat positif sekali. Dan itu menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi saya secara pribadi untuk ketika kami kembali itu sudah harus melakukan, sebelum dikasih perintah atau sebelum dikasih tanggung jawab, kita sudah harus mulai mempersiapkan diri untuk mulai melangkah dan mempersiapkan teman-teman di paroki-paroki kami. Kemudian setelah di sela-sela pertemuan ada makan, kami duduk selalu berbincang dengan ketua Komkep, kira-kira apa setelah ini pulang, coba kasih kisi-kisi atau mungkin
ada contoh yang bisa kami ini berikan di teman-teman di paroki maupun di TPW nanti. Dan luar biasa pastor juga mendukung, kemudian memberikan informasi. Jadi tentu setelah kami pulang kami sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan, persiapan untuk mengkonsolidasikan ketua-ketua OMK dan rekan-rekan OMK yang memang menjadi mentor di setiap stasi maupun paroki untuk mempersiapkan diri. Nanti kita dengar saja berapa kuota yang nanti akan diberikan kepada kita, karena memang tujuan kita untuk mau ikut. Karena ada banyak hal yang akan kita dapat di sana, kemudian ada banyak hal juga yang akan kita bagi baik kepada teman-teman di seluruh Indonesia maupun kepada orang muda dan kepada gereja di dunia ini. Bahwa kami hadir, kita memberikan apa yang gereja berikan kepada kita. Karena gereja sudah membimbing kita, maka kita juga harus memberikan hal yang baik bagi gereja, tentu kepada semua orang di dunia ini dan untuk kebaikan semua orang. Wow, luar biasa ya persiapannya. Oke, baik, terima kasih. Kita ke rekan OMK selanjutnya nih. Iya, bagaimana apa nilai-nilai apa saja yang didapatkan selama mengikuti kegiatan TEPAS ini? Ya, baik, terkait dengan kegiatan TEPAS, menurut saya kegiatan yang positif bagi kita semua. Terutama hal yang baru, ya, nama saya TEPAS, Pertemuan Pastores. Ini pasti pertemuan di antara pastor-pastor. Nah, kenapa saya mereka bisa bilang kami OMK lagi, orang muda masuk ke dalam. Nah, ini berarti hal yang baru bagi kami. Nah, terus terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Uskup dengan pengurus KWI, ini materi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami orang muda semua. Karena apa? Karena ini bagaimana menggali, kami mengetahui bagaimana jati diri kami orang muda Katolik itu seperti apa. Nah, itu karena kami orang muda Katolik bagian dari tulang punggung gereja. Nah, itu. Terus yang berikut terkait dengan kegiatan nanti kami lakukan di TPW kami masing-masing ketika kami pulang. Yang pertama itu tanggung jawab masing-masing teman-teman yang kemarin ikut disertakan, kembali dengan pastor paroki dan sosialisasikan kerangka-kerangka atau materi yang kemarin kita terima dari narasumber, sehingga untuk kita mempersiapkan pra YD dan YD nanti. Nah, itu terus yang berikut dalam rancangan kami TPW Maibrat, nanti kami undang salah satu senior yang bagaimana mengetahui terkait dengan agama Katolik masuk di wilayah Maibrat. Nah, itu sehingga di situ kita buat semacam hari kehormatan khusus. Nah, itu. Terus yang berikut nanti kami juga akan mempersiapkan pra IED dan IED nanti soal living itu kami persiapkan panggung budaya. Itu kesepakatan antara pastor. Wow, luar biasa ya. Luar biasa sehingga sekali. Kita mempertunjukkan budaya kita orang Papua seperti apa. Iya. Oke. Iya, harapan setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini seperti apa? Harapannya ke depannya, ya. Harapan ke depannya setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini. Ya, harapan kami untuk ke depan, untuk teman-teman kita orang muda tetap kita kompak, kita komunikasi, kita kegiatan IED ini anggap saja kita semua KMS dan Papua pada umumnya kita sebagai tuan rumah. Nah, itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, iya, untuk mengakhiri bincang-bincang kita pada hari ini, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya mengikuti TEPAS ini ya. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini lebih pada mengajak dan juga menginspirasi, bisa menginspirasi kita semua orang-orang muda, terutama kita di di Keuskupan Manokwari Sorong, untuk apa? Kita lebih mempererat hubungan dalam hubungan persaudaraan. Untuk bagaimana menjaga kita punya kebersamaan ini, menjaga persaudaraan kita ini, untuk menunjukkan kepada orang-orang
orang-orang muda dari mana saja yang akan datang, terutama Iya. dalam wilayah Indonesia yang nanti akan datang di Sorong ini, di KMS ini, kita harus menunjukkan bahwa kita ini benar-benar bersatu, kita benar-benar berjalan bersama. Iya. Dan juga mendukung kegiatan IED ini, karena kegiatan IED ini kita sendiri yang akan melaksanakannya, dan juga manfaatnya kita sendiri yang akan mendapatkannya. Jadi dari kita sendiri dan untuk kita, untuk gereja masa depan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Ya, harapan berikutnya, iya. Ya, kalau dari saya Setelah- sendiri, ya. saya berharap dengan selesai TEPAS dan juga persiapan-persiapan yang akan datang di pra-IED maupun nanti di IED bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan berharap sekali agar Keuskupan Manokwari Sorong khususnya anak mudanya bisa aktif, karena ini acara kita, jadi kita bersama-sama nih menyambut rekan-rekan muda dari keuskupan lain, sehingga kita bisa sama-sama kompak dan sama-sama mempersiapkannya dengan baik. Jadi itu saja paling dari saya, mohon keaktifan dari teman-teman Oke, semua. Baik, itu tadi dari TPW Sorong. Kita kembali ke yang Kaimana nih, bagaimana nih harapan? Ya baik. harapannya, ya. Tentunya harapan saya setelah mengikuti TEPAS ini, TEPAS 2026 ini, semoga di dalam persiapan dari awal ini menuju Indonesia Youth Day 2027 nanti, baik itu yang berada di TPW Sorong, Tambrau. Kambrau dan Ya, 8 TPW kita ya. Ya. Tentunya kita semua tetap selalu kompak. Iya. Ya, kita semua tetap selalu kompak dan kemudian kembali ke TPW kita masing-masing. Terlebih khusus saya sendiri, saya tentunya lebih mengajak lagi sehingga untuk menuju Indonesia Youth Day 2027 nanti ini kita semua dapat terlibat, apalagi Kaimana kita salah satu TPW yang menjadi pertanyaan besar di dalam pertemuan ini terkait dengan live-in nanti. Iya. Dan kami menyanggupi, pastor paroki, pastor ketua TPW Kaimana menyanggupi bahwa kami bagian dari Dukung ya. kami bagian dari Keuskupan Manokwari Sorong, dan kami paling tidak diberikan kesempatan untuk bisa menerima live-in di Kabupaten Kaimana, maksudnya biasa di ya. TPW Kaimana, sehingga kami juga bisa merasakan, oh ini teman-teman sobat-sobat kita yang berada di keuskupan lain bisa sementara datang, dan teman-teman untuk yang datang di live-in di Kaimana, kami jamin kalian akan menikmati alam semesta yang ada di Kaimana. Wow, luar biasa. Makasih. Oke, kita ke rekan OMK selanjutnya, Yolanda. Ya, bagaimana nih harapannya menjelang setelah mengikuti TEPAS ini dan menjelang pelaksanaan IED nanti di 2027 tentunya ya? Ya, harapan saya kita orang muda terlebih khusus kita ada tulang punggung gereja dengan Iya. dengan materi yang diberikan dari ketiga narasumber kita. Kiranya kita orang muda bisa membangun relasi di antara kita, baik dari paroki ataupun TPW-TPW, dan terlebih khusus kita bisa membangun relasi kita bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan Keuskupan Manokwari Sorong dan siap untuk menyukseskan Indonesian Youth Day 2027. Oke, terima kasih. Kita ke Sausapor. Iya. Iya, Hans, bagaimana nih harapan setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini? Ya, setelah mengikuti kegiatan TEPAS ini, Ya. saya hanya memesankan kepada teman-teman muda atau orang muda Katolik, ingat pesan Bapak Uskup kami yaitu Insinyur Pius Riana Prabdi. Prabdi. Iya. Ya, mohon maaf ya Bapak Iya. Pius. Bapak Uskup ya. Kita harus Ya. menjadi orang muda yang jos. Jos. Jos artinya itu apa? Orang muda yang sukacita, smart, sukacita, suci, dan smart. Jadi orang muda itu harus menjadi tulang punggung yang bersukacita, suci, dan smart. Itu pesan saya setelah mengikuti. Oke, TEPAS terima ini. kasih, luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan OMK dari berbagai TPW yang ada di wilayah Keuskupan Manokwari Sorong sudah boleh berbincang-bincang bersama
saya dan Sobat Komsos KMS yang ada di rumah. Demikian Sobat Komsos di rumah, bincang-bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong bersama dengan teman-teman rekan-rekan OMK sewilayah TPW KMS yang menjadi wakil dalam pertemuan TEPAS 2026 Keuskupan Manokwari Sorong. Sampai jumpa.